Hai sahabat ilmu dan sejarah, kali ini kita akan membahas sejarah Nabi Adam, mulai dari penciptaannya hingga diturunkan ke bumi. Sebelum kita memulai, mari kita like, subscribe dan nyalakan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan sejarah dan ilmu-ilmu lainnya di channel ini. Penciptaan. Kisah Nabi Adam alaihi salam dalam Islam adalah cerita yang ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menggambarkan penciptaan Nabi Adam, dikirimkan ke bumi, dan peranannya sebagai bapak manusia atau manusia pertama. Penciptaan Nabi Adam sebagai manusia pertama membangun ajaran Islam mengenai persamaan dan persaudaraan antar sesama Muslim. Dalam Islam diyakini bahwa seluruh umat manusia merupakan keturunan dari Adam dan istrinya yaitu Hawa. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa doa yang dinisbatkan oleh Nabi Adam kepada Allah. Doa-doa ini juga disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sunnah. Di dalam ajaran Islam, Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Allah mengajarkan nama-nama segala sesuatu kepada Nabi Adam dan menguji para malaikat dengan meminta mereka untuk menyebutkan nama-nama tersebut. Ketika malaikat tidak mampu melakukannya, Nabi Adam dapat menyebutkan semua nama tersebut, menunjukkan pengetahuannya yang lebih besar. Allah kemudian mengumumkan bahwa Nabi Adam adalah khalifah atau pemimpin pertama di bumi dan manusia akan menjadi pewarisnya. Rayuan Iblis. Namun, kisah Nabi Adam juga melibatkan iblis yaitu setan yang menolak untuk sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Iblis mengklaim bahwa dia lebih baik daripada Adam karena dia terbuat dari api, sedangkan Adam terbuat dari tanah. Karena keangkuhan dan kesombongannya, iblis diusir dari surga dan jadi musuh manusia. Adam dan Hawa ditempatkan di surga yang disebut sebagai surga mawa atau surga keabadian. Mereka diberikan kebebasan untuk menikmati segala hal kecuali memakan buah dari pohon terlarang yaitu pohon huldi. Namun, setan membujuk Nabi Adam dan Hawa untuk melanggar larangan Allah dengan memakan buah tersebut. Iblis berusaha mengeluarkan Adam karena iri dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tipu daya berupa bujukan dan rayuan dilakukan oleh iblis agar dapat mengeluarkan keduanya dari surga. Awalnya, iblis berpura-pura menjalin persahabatan dengan keduanya. Bujukan terakhir yang dilakukan iblis di surga ialah meminta Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Usaha iblis untuk menipu keduanya berhasil setelah keduanya memakan buah terlarang. Umur Nabi Adam dan tempat pertama diturunkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah, umur Nabi Adam adalah 1000 tahun. Umurnya tercatat di Lauhul Mahfuz. Sementara itu, para ahli Taurat menyebutkan bahwa umur Nabi Adam hanya 930 tahun. Sebelum wafat, Nabi Adam mewasiatkan kepada anaknya yang bernama Syits tentang waktu-waktu beribadah di siang dan malam hari. Nabi Adam wafat pada hari Jumat dan pengurusan jenazahnya dilakukan oleh para malaikat. Kafan dan bahan pengawet jenazah didatangkan dari surga. Diturunkan ke bumi. Setelah mereka melanggar larangan itu, Adam dan Hawa menyadari kesalahannya dan mereka merasa menyesal. Allah mengampuni mereka, tetapi mereka harus meninggalkan surga dan turun ke bumi sebagai hukuman. Mereka berdua memohon pengampunan dan Allah memberikan mereka petunjuk dan wahyu untuk hidup di dunia. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai lokasi diturunkannya Nabi Adam dan Hawa di bumi. Pendapat mayoritas menerima bahwa Adam dan Hawa diturunkan ke bumi pada dua tempat yang berbeda dan kemudian bertemu di Arafah. At-Tabari, At-Tabrani, Abu Nuaim dan Ibnu Asakir meriwayatkan bahwa Adam diturunkan ke bumi di India. Pendapat ini diperoleh dari hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Sementara itu, menurut pendapat ini Hawa diturunkan di Jeddah. Riwayat lain menyatakan bahwa Adam dan Hawa diturunkan di Safa dan Marwah. Adam di Safa sedangkan Hawa di Marwah. Setelah berpisah selama puluhan tahun,
Nabi Adam dan Hawa diperintahkan oleh Allah untuk melakukan tawaf, salat sekaligus haji ke Makkah. Keduanya akhirnya bertemu kembali di Arafah. Pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa dibimbing oleh Jibril. Keturunan Nabi Adam merupakan manusia pertama yang darinya pula diciptakan istrinya yang bernama Hawa. Keterangan penciptaan Nabi Adam dan Hawa ini diperoleh dari surah Al-A'raf ayat 189. Nabi Adam dan Hawa tidak pernah melakukan hubungan selama berada di surga. Hubungan suami istri antara Nabi Adam dan Hawa dilakukan setelah keduanya hidup di bumi. Pada awal kehidupannya di bumi, keduanya tidur secara terpisah. Keduanya baru melakukan hubungan setelah memperoleh perintah dari Allah melalui malaikat Jibril. Nama-nama anak Nabi Adam. Nama-nama anak Nabi Adam disebutkan juga di buku Kisah Para Nabi. Anak pertama Nabi Adam dan Siti Hawa adalah Kabil dan kembarannya Iklimah. Kemudian lahir sepasang berikutnya Habil dan Labuda. Ketika usia anak Nabi Adam mencapai dewasa, Allah memerintahkannya untuk menikahkan setiap anak laki-laki dengan anak perempuannya secara silang. Allah tidak memperbolehkan anak-anak Adam untuk menikahi saudari kembarnya yang lahir bersamaan. Anak Nabi Adam lainnya bernama Syits, dan ia mewarisi kenabian ayahnya. Ketika Adam dan Hawa ingin memiliki anak lagi, kemudian Allah memberi mereka Syits. Siti Hawa pun berkata, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil yang telah dibunuh oleh Kabil. Adapun anak bungsu Nabi Adam dan Hawa bernama Abdul Mughits dan kembarannya, Ummul Mughits. Dalam tafsir Al-Azhar jilid 9 oleh Hamka, dikatakan dari riwayat Ibnu Asakir bahwa ada 5 nama anak Nabi Adam yang dijadikan berhala oleh masyarakat bangsa terdahulu. Kelima namanya adalah Wadan, Sua'an, Yakhuts, Yauk, dan Nasr. Semasa hidup kelima anak Nabi Adam itu, mereka merupakan hamba Allah yang taat juga baik sehingga jasa mereka banyak dikenang oleh orang-orang. Namun setelah mereka meninggal, para pengikutnya masih saja mengingat-ingat perbuatan dan perilaku baik kelima anak Nabi Adam. Lama-kelamaan pujian orang-orang berubah menjadi pujaan dan menyembah mereka. Dari kisah Nabi Adam kita belajar bahwa dalam Islam menekankan pentingnya taubat, kesalahan manusia, dan pengampunan Allah. Nabi Adam dianggap sebagai bapak manusia pertama dan contoh dari seorang hamba yang bertobat dan kembali kepada Allah meskipun pernah melakukan kesalahan. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan sejarah dan ilmu-ilmu lainnya di channel ini. Terima kasih banyak.